Kudus. Kudus merupakan sebuah kota yang kaya akan warisan budaya dan sejarah. Beragam warisan budaya dan sejarah dapat dijumpai di kota santri ini. Perjalanan saya kali ini akan mengajak Anda untuk melihat secara langsung kekayaan warisan budaya dan sejarah di kota ini. Kali ini saya sudah berada di dalam Masjid Menara Kudus. Nah, konon katanya Masjid Menara Kudus ini disinyalir usianya sudah hampir 500 tahun. Selain itu, masjid ini juga merupakan akulturasi perpaduan antara budaya Hindu, Buddha, dan juga Islam. Saya jadi penasaran seperti apa? Bagaimana dengan Anda? Penasaran? Yuk ikutin saya. Ya, di Masjid Menara Kudus yang usianya disinyalir sudah hampir 500 tahun ini menjadi bukti sejarah perkembangan Islam pada masanya. Masjid yang didirikan oleh Raden Ja'far Shodiq dan diberi nama Masjid Al-Aqsa ini merupakan wujud bangunan dengan arsitektur perpaduan antara budaya Hindu dengan Islam yang datang dari Arab. Nah, dalam sejarahnya Masjid Al-Aqsa atau Masjid Menara Kudus ini dibangun oleh Raden Ja'far Shodiq atau Kanjeng Sunan Kudus. Dan secara umum bangunan masjid ini kental dengan aroma Hindu, namun secara ornamen Masjid Al-Aqsa ini kental dengan unsur-unsur Arab dan juga Islam. Meski Masjid Menara Kudus dibangun dengan mengadaptasi gaya bangunan Hindu, namun tetap memiliki pedoman-pedoman ajaran Islam yang kental. Akulturasi ini membuat dakwah Islam lebih diterima masyarakat dengan cara yang elegan. Atap masjid yang turut mengadopsi arsitektur Hindu dibuat tumpang dengan jumlah ganjil. Sementara itu, tak jauh dari Masjid Menara Kudus juga terdapat bukti warisan dari para leluhur, yakni Langgar Bubrah. Langgar Bubrah konon merupakan satu peninggalan yang sudah dibangun jauh sebelum Menara Kudus. Menurut para arkeolog, bangunan ini berasal dari berbagai negara, diantaranya Jerman, Tiongkok, dan Korea. Selain itu, masih berada dalam satu kawasan dengan Masjid Menara Kudus, juga terdapat sebuah kelenteng tempat beribadah umat beragama Konghucu. Hal tersebut juga menjadi bukti toleransi dan kerukunan antar umat beragama di kota Kudus sesuai dengan ajaran Kanjeng Sunan Kudus. Kinelung triprakara guna kaya purune kang denan tepi. Nah, di belakang saya ini merupakan makam dari Raden Ja'far Shodiq atau Kanjeng Sunan Kudus. Dan sebentar lagi saya akan masuk untuk berziarah ke makam Kanjeng Sunan Kudus. Jalan-jalan ke kota Kudus belum lengkap rasanya jika belum mampir mencicipi kuliner khas Kudus. Ya, ini dia sego pindang atau nasi pindang kerbau.
Tentang bahan kuliner yang berasal dari daging kerbau bukan daging sapi inilah yang menggambarkan ajaran toleransi dari Sunan Kudus dalam menghormati umat Hindu pada masanya. Sementara di sisi lain, kota Kudus juga merupakan daerah industri dan perdagangan. Jiwa dan semangat wirausaha masyarakat Kudus diakui sangat ulet. Semboyan Gus Jigang, bagus, ngaji dan dagang yang dimiliki oleh masyarakat Kudus mengungkapkan karakter bahwa dalam menjalankan usaha ekonomi juga menggunakan dasar ilmu agama yang sesuai dengan ajaran Sunan Kudus. Nah, selain terkenal sebagai kota religi, di kota Kudus ini juga terkenal dengan industrinya atau bahkan dijuluki dengan Gus Jigang, bagus, ngaji, dan dagang. Salah satunya adalah industri rokok seperti ini. Selain itu, yang tidak kalah menarik di kota Kudus ini juga terkenal dengan keseniannya. Salah satu kesenian yang ada di sini yaitu Rebana Hadrah. Nah, itulah tadi perjalanan saya di kota Kudus. Banyak sejarah yang dapat kita pelajari di sini. Mulai dari kegiatan religi, akulturasi perpaduan budaya, industri dagangnya, toleransi umat beragama, dan masih banyak lagi keunikan warisan budaya dan sejarah lainnya. Dengan berkunjung ke kota Kudus ini dapat menambah wawasan kita sebagai bekal untuk terus berkembang menjadi generasi milenial yang tidak melupakan sejarah bangsa. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang menghargai sejarah.